Selamat datang kembali di PUBG Mobile Campus Championship 2021. One squad, one goal. Balik lagi bareng gua Jojo dari PB University. Dan kali ini kita akan memasuki match kita yang ketujuh di PUBG Mobile Global Finals hari yang kedua. Di map kita Miramar, map terbesar di PUBG Mobile. Dan kali ini kita akan menolak lupa ke match yang membuat semua para pecinta PUBG Mobile terpana dengan pola permainan, dengan konsistensi dari tim Bigetron. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke match kita yang ketujuh. Ini dia Miramar. Let's go. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk tetap hashtagnya IndoPride, hashtagnya BetterWin. Kita banjiri kolom komentar. Dan kali ini dia flight path-nya dari arah Los Higos menuju ke arah La Cobreria. La Cobreria, sedikit sulit ya. Oke, flight path seperti ini. Dan entah mengapa teman-teman semuanya, di pikiran gue, masih baru main udah memiliki pikiran jahat. Gue menginginkan circle pertama tuh jauh dari arah flight path kita kali ini. Why? Nanti gue bakal jelasin. Dan kali ini kita fokus dulu. Wait, Hong tidak masuk ke arah pesawat kita kali ini. Lihat, di kiri bawah dia terbang sendirian dari arah prison ke arah atas. Lihat, dia nggak masuk ke arah pesawat yang udah disediakan oleh panitia. Hong, come on, Hong. What? Dia still terbang? Oke, udah balik lagi ke arah pesawat yang udah sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan kali ini kita lihat tim UNG akan pergi ke arah Los Leones nampaknya di sana, dan juga tim Bigetron sudah mulai turun ke arah Pekado. Sedikit decak tawa yang dipertunjukkan oleh tim UNG, mungkin sedikit bug dari observer kita juga. Dan kali ini beberapa tim juga udah mulai turun nampaknya. Tim Mega yang melakukan scraping di area bawah, tim Cloud9 yang nampaknya akan turun di daerah Montenevo, dan juga beberapa tim lainnya RRQ yang akan turun di daerah El Pozo dan sebagainya. Ini dia. Dan entah mengapa tadi gue bilang circle-nya tuh gue sangat pengen jauh dari arah flight path-nya. Nah, kita akan saksikan dulu kemana circle kita yang pertama. Dan gue berharapnya pergi ke arah Impala, ke arah dua pulau yang kecil di sebelah kanan dari map kita kali ini. Kenapa? Lihat, kita akan melihat dulu circle yang pertama, kemana akan jatuhnya. Oke, fix. I'm done bro. Circle pertama pergi ke arah Impala, La Bendita, Minas Generales, Jangyard dan sebagainya. Why? Gini, kan flight path-nya tuh ada sebelah kiri kan, ada sebelah kiri, sedangkan circle-nya ada sebelah kanan. Otomatis peperangan akan terjadi dari awal-awal game, dan ini akan sangat gue sukain sebagai seorang caster dan juga sebagai penonton gitu, karena dari awal kita akan disuguhkan dengan perang-perang. Kita tak perlu untuk melakukan pekarangan cerita, membuat novel istilahnya. Kalau map perang kan mapnya yang besar gitu, jadi kita perlu mengarang novel supaya matchnya itu nggak membosankan. Kenapa? Karena ya balik lagi, tim-tim akan dipaksa melakukan rotasi lebih jauh, lebih cepat bahkan, karena ya balik lagi, tim-tim ini akan dipaksa tidak melakukan looting lebih lama lagi, karena biasanya 5 menit pertama adalah waktu yang dilakukan untuk melakukan looting. Namun kali ini dengan arah circle yang sangat annoying, is annoying circle man for all players. Ya ibaratnya itu kalau di real life, circle itu seorang wanita gitu. Kenapa seorang wanita? Karena ya wanita kan terserah gitu kan, kemana dia pergi terserah. Seperti circle, jatuhnya di mana, menutupnya kemana, shifting bouncingnya kemana, itu terserah gitu. Dan para player ini adalah seorang pria, di mana mereka akan mengatur strategi, pikiran, mereka akan banyak saingan. As always, kita kalau ingin mendapatkan seorang wanita, saingan kita banyak gitu. Apalagi wanita yang kita idam-idam itu adalah wanita yang ya banyak pintar juga seperti itu. Jadi di sini kita akan memetik satu nilai, di mana perjuangan itu tidak akan sia-sia dengan adanya kerjasama strategi dari semua playernya. Seperti itu teman-teman semuanya untuk circle kita yang pertama. Waduh, circle pertama aja udah memberikan suatu cerita yang panjang ya, tidak membosankan juga di awal-awal game. Nampaknya kita masuk ke arah Cumacera, tim Airway dan juga tim Unik nampaknya bertemu di arah Cumacera, di mana mereka saling membagi compound yang dibagi oleh sebuah jalan gitu. Di sisi yang lain adanya tim Illuminate masuk ke arah San Martin. Tak ada kontestan sama sekali. Kita melihat masih mereka melakukan looting dengan nyamannya. Illuminate Martin di San Martin. Oke. Illuminate Martin turun di San Martin. Apakah ini kontroversi dari tim Illuminate Martin ke kota San Martin? Wah, kita nggak tahu apa yang terjadi. Namun kita beralih ke sisi yang lain nampaknya. Top Esport yang salah satu menjadi kontestan dengan mana Eagle dengan statistiknya 7 kill udah dibekukan hingga sampai match kita yang ketujuh dengan rata-rata damage 259,3. It's a huge damage from Eagle. Dan kita lihat sebagai seorang scatter itu salah satu istilahnya salah satu statistik yang cukup tinggi juga, karena dia benar-benar memasang badan di bagian depan, dia yang membuka jalan sehingga teman-temannya itu bisa mengikuti ke arah
checkpoint yang mereka inginkan. Kali ini kembali men-spot pergerakan dari ARW dan juga Unik. Kali ini Matteo nampaknya melakukan tapping menggunakan Mini 14 ke arah bagian high ground, di mana ada tim Unik nampaknya di sana. Dua pemain dari tim Unik, satu berada di bawah dan dua berada di atas, Iasa dan juga Old Boy. Old Boy dengan M24-nya men-spot pergerakan dari pemain-pemain ARW sendiri. Matteo tak menyerah nampaknya, memberikan pressure ke arah tim Unik. Tapping menggunakan Mini 14, 1, 2, 3, 4, 5 peluru sudah dilontarkan namun tidak menemukan hit mark sama sekali dari tim ARW-nya sendiri. Kali ini tidak bergerak dari tim ini. Kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh kedua tim ini karena masih early game. Bahkan satu pemain dari tim ARW sudah mulai melakukan penjemputan nampaknya untuk melakukan regroup, meninggalkan daerah Cumasyara. Ya mungkin sedikit nggak worth it karena mereka menahan terlalu lama dengan lootingan yang seadanya gitu. Namun kita melihat Old Boy menemukan kepala dari seorang Matteo. Terlalu lama nampaknya membuka badan dari seorang Matteo. Dipanis oleh Old Boy. Spray menggunakan AKM kali 6. AKM kali 6. Oke. Kali ini Old Boy tidak melepas angle ke arah tim ARW. Mencoba untuk melakukan secure point namun masih terhalang oleh sebuah kompon. Balik lagi. Masih awal-awal game, masih membutuhkan waktu yang lebih lama, masih 5 menit. Waktu yang sudah berjalan di map kita kali ini. Namun Old Boy lagi dan lagi tidak melepas angle ke arah tim ARW. Lapis sudah mulai di tapping, sudah mulai di spray oleh seorang Old Boy. Bahkan pergerakan dari seorang Matteo menggunakan vehicle-nya juga terspot. Spray ke arah depan, tidak menemukan hit mark sama sekali. Dan Matteo bisa kembali regroup ke teman-temannya ke arah gereja. Nampaknya sana meninggalkan daerah Cumasyara yang menjadi titik looting dari tim ARW sendiri. Kali ini bergerak ke sisi yang lain nampaknya. Ada tim EGC yang melakukan looting juga menggunakan dua vehicle sudah mulai mereka amankan di awal-awal game. Iya, bekal yang cukup bagus juga karena vehicle di area-area late game bakalan dimanfaatkan banget. Apalagi circle yang tadi yang seperti yang gue bilang, jauh dari arah flypadnya. Mereka akan dituntut untuk pergi lebih cepat, rotasi lebih cepat ke arah circle karena ya balik lagi kita nggak tahu kemana titik checkpoint yang berikutnya karena semua tim juga sudah mulai bergerak. Bahkan lihat Unik juga sudah bergerak dengan adanya statistik dari seorang Old Boy, 5 kills dan 268,7 rata-rata damage yang diberikan oleh seorang Old Boy. It's a huge statistic from Old Boy sebagai salah satu M-star juga dari tim Unik. Dan kali ini kita mau spot pergerakan dari tim Cloud9. Perwakilan dari Amerika nampaknya sudah mulai meninggalkan Mountain Nuevo, melakukan rotasi ke arah bagian bawah nampaknya ke arah Pecado. Cloud9 menggunakan 3 vehicle sekaligus melakukan rotasi like a boss. Oh no, Ryzen terspot oleh seorang Beo. Nampaknya di sana mencoba untuk men-secure point ke arah tim Bigetron. Cloud9 nampaknya tidak akan melepas angle ke arah tim Bigetron. Cloud9 mengetahui bahwa yang di take down itu salah satu player dari tim pemuncak klasemen sekarang. Jadi mereka bakalan komit untuk melakukan secure. Bahkan Microboy sudah melakukan revive nampaknya. Namun Microboy, oh no, ter-take down nampaknya di sana. Satu demi satu pemain dari Bigetron ter-take down. Bahkan Ryzen untuk kedua kalinya ter-take down dari vehicle explosion dari tim Cloud9. Backup dari tim C9 juga sudah mulai datang. Dan nampaknya ini nggak bakalan diselamatkan. Ini terlalu jauh dari kedua pemain Bigetron lainnya, Zuxi dan Luxi yang masih berada di bagian dalam Pecado. Kokangan granat dari seorang Beo nampaknya di sana akan mencoba men-secure eliminasi ke arah tim Bigetron, namun terlalu jauh dan meletup di arah yang lain. Namun balik lagi, ini awal-awal game yang gak kita inginkan, awal-awal game yang jauh dari dugaan kita semua. Namun dua pemain Bigetron, dua penggawa Bigetron akan dibiarkan bleeding out begitu saja. Dua pemain masuk ke arah tim Cloud9 dan first blood diamankan oleh seorang Beo. Oh my god. Namun balik lagi teman-teman, kita masih mempunyai dua member tersisa dari Bigetron, Zuxi dan Luxi. Let's see. Kita saling mendoakan juga, kita saling memberikan support karena kali ini yang dibutuhkan oleh tim BTR adalah support dari teman-teman semuanya. Selalu hashtagnya #BTRwin, #IndoPride. Jangan lengah karena awal bukanlah akhir teman-teman semuanya. Let's go. Dua Bigetron kita yakin bisa menjaga konsistensi mereka sehingga asa menjadi juara di PMCO kita kali ini masih terjaga. Oke, beralih ke sisi lain nampaknya circle kita yang kedua akan bergerak ke arah mana? Shifting ke arah bagian kiri atas, di mana beberapa tim di area selatan nampaknya terjadi sedikit penumpukan. Ada 5 tim yang dimana mereka akan melakukan rotasi dari area bagian selatan. Ada Mega, Unik, EGC dan juga tim KS.
Seoul juga nampaknya masih berada di area blue zone. Let's see apa yang akan mereka lakukan dengan arah circle seperti ini. Dan namun kita men-spot pergerakan dari UNG dan juga ARW. Lagi dan lagi ARW terspot pergerakannya dari tim UNG daerah Los Leones. Nampaknya Mateo mendapatkan damage cukup dalam, nampaknya 16 dan juga 9. 25 damage diterima oleh seorang Mateo. Dan lagi dan lagi Mateo selamat dari maut. Kita nggak tahu, Mateo tadi udah ter-take down dan kali ini terspot juga oleh pergerakan dari tim UNG. Dan let's see apa yang dilakukan oleh tim ARW, karena lagi-lagi mereka terspot oleh pemain-pemain dari tim-tim lain di setiap rotasi yang mereka lakukan. Bergerak yang lain nampaknya ada tim Queso Axel. Tim Queso salah satu perwakilan dari tim Brazil juga. Namun kita lihat lootingannya tidak cukup matang nampaknya. Face, helm dan juga ranselnya masih level 1. Itu bukan bekal yang cukup baik untuk map kita seluas Miramar kali ini. Namun di daerah Jangyet nampaknya dua tim sudah mulai bertemu, Orange dan juga tim RRQ, yang dimana sudah mengamankan sebuah high ground. Namun di sana backup sudah mulai datang. 3 lawan 3 nampaknya, 4 lawan 4, dimana tim Orange mengamankan sisi bagian dari komponnya di bawah dari high ground yang dikuasai oleh tim RRQ. Namun balik lagi, circle masih mencakup ke daerah Jangyat, sehingga mungkin peperangan tidak akan terjadi di awal-awal karena saling menghold. Kedua tim ini saling mencari informasi, tidak ingin blunder karena masih 10 menit permainan kita yang berlangsung di match kita kali ini. Oke, tim Orange dan juga tim RRQ nampaknya masih saling menjaga ataupun masih saling mencari informasi. Split 3-1 sama dilakukan oleh kedua tim ini. ARW lagi dan lagi terspot di area Minas Generales kalau tidak salah. Mereka mengamankan sebuah shake kecil di mana tersisa 4 masih pemain. Namun kita lihat seorang lapis nampaknya memiliki XP yang cukup low, terspot oleh tim lain nampaknya di daerah open field namanya di sana kita lihat. Namun peperangan nampaknya sudah mulai terjadi di menit ke-11. Kita menyaksikan peperangan yang intens nampaknya antara kedua tim, antara Illuminate dan juga tim NTT. Nampaknya Illuminate Martin men-spot pergerakan pemain NTT namanya Sperika depan. Oh no, mengenai pagar bersih di depan dari seorang Martin. Jadi tidak ter-take down tadi Neo, walaupun sudah terspot dengan cukup bebas. Namun tidak menduga-duga adanya sebuah pagar besi yang mengenai bullet dari weapon yang dimiliki oleh seorang Martin. Namun kita lihat kali ini 2 pop-up smoke sudah mulai dilakukan oleh tim NTT. Godard dan juga Armjon sudah melakukan kuncian ke arah tim NTT. Granat sudah mulai dilontarkan, bahkan lihat Neo sangat low HP-nya di bagian dari kompoundnya. First aid sudah mulai ditancapkan ke arah bagian tubuh seorang Neo. Namun kita lihat di sini tim NTT mulai regroup ke arah belakang. Namun Gatak mencoba untuk mencari informasi, nampaknya Matoy dan juga Godard mencari sisi flanking dari tim NTT sendiri. Namun Gatak men-spot pergerakan dari seorang Godard ter-take down di bagian shake yang dikuasai oleh tim Illuminate. Namun kita lihat Jonathan mencoba untuk melakukan flanking ke arah bagian bawah, namun terspot oleh seorang Martin. Seperti ke arah depan, kembali ke arah compoundnya, namun aman melakukan rotasi, nampaknya melakukan flanking ke arah bagian kanan sisi pertahanan dari Illuminate. Nampaknya di sini kita menyaksikan apa yang terjadi di kedua tim ini karena masih early game, masih saling ter-take down, dan Godard juga berhasil dilakukan revive. Oke, aman spray ke arah depanmu ke arah Matoy, namun seorang Godard yang mendapatkan seorang aman. Terspot oleh seorang Godard, nampaknya aman yang tidak aman kali ini. NTT versus Illuminate nampaknya aman. Kali ini mencoba merangkak ke arah Jonathan dilakukan oleh revive, namun pergerakan dari seorang Jonathan juga sudah mulai terkunci oleh tim Illuminate. Kali ini Armjon meledakan vehicle yang dimiliki oleh tim NTT, melakukan regroup ke arah bagian compoundnya. Kali ini let's see apakah aman bisa diamankan oleh tim NTT, karena seorang Armjon juga sudah mulai melakukan flanking ke arah bagian kanan. Illuminate Martin mencoba men-secure point ke arah aman. With no scope kalau nampaknya di sana, dan 1 poin masuk ke arah tim Illuminate. Melakukan tapping ke arah Jonathan, nampaknya masih miss. Tappingan kedua nampaknya masih miss. Namun kita lihat, Matoy men-spot pergerakan dari Jonathan sendiri. Jonathan tersungkur dan nampaknya harusnya tersecure ke arah tim Illuminate. 2 poin kill masuk ke arah tim Illuminate. Namun nampaknya kita lihat di sini, namun Luxi men-spot pergerakan dari tim Illuminate juga. Third party nampaknya dari tim
Bigetron men-spot pergerakan dari tim Illuminate. Goddard ter-takedown bahkan di-secure oleh seorang Luxy. 1 poin kill masuk ke arah tim Bigetron. Ini yang gue bilang tadi. Mereka harusnya bisa bermain dengan konsisten. Mereka hanya perlu bersabar, menculik-culik, steal kill ke arah tim-tim yang melakukan war. Tidak perlu greedy, tidak perlu melakukan bad movement dari tim Bigetron sendiri. Karena mereka tersisa 2 orang di awal-awal game tadi. Kali ini Bigetron Zuxi dengan DMR yang sakit juga. SKS kali 3, sebuah DMR yang menjadi favorit di fight long to mid nampaknya. Kita melihat ini adalah senjata yang cukup worth it juga digunakan dengan kali 3, dimana bisa men-take down 3-4 tappingan, bisa men-take down 1 demi 1 pemain di depan mereka. Namun kali ini kita lihat di sisi lain nampaknya Old Boy men-spot pergerakan dari Penguin dari tim EGC versus tim Unique. Nampaknya Old Boy mencoba untuk melakukan secure poin ke arah tim EGC. Kokan granat ke arah depan mencoba men-secure, namun sedikit memiliki splash damage yang cukup dalam. Namun di sana bisa men-spot pergerakan dari Old Boy. Tidak aware sih sebagian kiri atasnya Old Boy ter-take down. Yasa dan juga yang lainnya melakukan backup nampaknya di sini. Mencoba untuk melakukan revive ke arah tim Unique. Kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh tim Unique. Nah, karena di sini posisinya adalah 3 lawan 1. B-side nampaknya di sini mencoba untuk melakukan secure ke arah tim Unique. Yasa men-spot pergerakan dari seorang B-side 1 lawan 1, dan Yasa juga ter-take down 1 demi 1 ter-take down oleh seorang B-side. Namun tidak berlangsung lama, seorang Kitsune memulangkan EGC di posisi yang ke-16. Oke, masuk lagi ke arah circle kita yang berikutnya. Kita melihat kemana arah circle-nya, dan lagi bergerak ke arah sisi kiri atas, dan Bigetron masuk ke circle kita yang berikutnya. It's a good point for Bigetron karena mereka yang tersisa 2 pemain dari awal. Mereka hanya perlu bermain bersabar, tidak perlu melakukan bad movement, sehingga bisa melakukan konsistensi placement point dari tim tersebut. Dan kali ini kita men-spot pergerakan 3 tim sekaligus. Nampaknya ada tim KS, ARW, dan juga Top Esport di sisi sebelah kanan dari map kita. Namun kali ini tim dari ARW sudah melakukan rotasi. Di sisi yang lain kita melihat tim Mega dan juga tim Cloud9 bertemu di sisi bibir circle-nya, sisi bagian open field-nya nampaknya di sini. Mega dan juga Cloud9, 2 tim yang menjadi saingan dari Bigetron untuk mendapatkan puncak klasemen. Namun kita lihat engagement sudah mulai dilakukan oleh kedua tim ini, bahkan even melakukan kokan granat melempar ke arah depan. Akankah menemukan hitmark ke arah tim dari Mega? Namun hanya meletup begitu saja, tidak mengenai ke arah tim Mega. Kali ini Mega langsung spot pergerakan dari seorang Pirlo nampaknya di sana. Kita lihat Mega kali ini split 2-2 akan melakukan engagement nampaknya ke arah tim Cloud9. Namun keuntungan dari tim Cloud9 adalah mereka memiliki sebuah cekungan nampaknya di sana, sebuah mangkok. Mungkin tidak terspot dari segi peluru, namun kita lihat Rod Fiat kokan granatnya lagi dan lagi. Kokan granat kedua nampaknya akan men-take down ke satu pemain dari tim Cloud9 lagi dan lagi. Ini kalau misalnya dari tim Mega memiliki granat yang banyak gitu, dihujani granat ke arah tim Cloud9, mungkin akan berbeda cerita karena mereka bersembunyi ataupun mereka mengamankan sebuah lekukan, sebuah mangkok lah istilahnya. Aman dari peluru tapi tidak aman dari utility seperti molotov, seperti granat. Itu nggak akan aman dan akan chaos banget jika tim dari Mega memiliki utility yang cukup banyak juga. Kali ini Stone maju ke arah depan nampaknya sudah mulai memberanikan diri, sudah mulai mengunci pergerakan dari tim Cloud9 sendiri. Dua-dua split yang dilakukan. Pirlo melakukan healing di dalam smoke yang sudah di pop up. Lihat, 5 smoke sudah mulai di pop up oleh kedua tim ini untuk menutupi vision dari kedua tim. Split yang dilakukan oleh kedua tim juga sama, 3-1 nampaknya, di mana Pirlo menjadi sisi flanking dari tim Cloud9. Kita menyaksikan apa yang akan ditemukan oleh kedua tim ini, apa yang akan dilakukan oleh kedua tim ini, apa yang dipikirkan oleh kedua tim ini. Apakah mereka akan melakukan fight hingga selesai atau mereka hanya memancing keributan di awal-awal game saja, karena masih 17 menit permainan kita berlangsung dan masih ada 15 tim yang bertahan hingga menit ke-18 kita kali ini. Nah, nampaknya kali ini kita melihat pergerakan dari tim Mega versus Cloud9, dan kali ini gue akan mendukung Mega untuk meratakan tim Cloud9 yang dimana tadi mereka memulangkan 2 punggawa dari Bigetron. Let's go Mega, you can do it. Kali ini split yang dilakukan oleh tim Mega nampaknya 2-2-2.
Kali ini Spirit yang dilakukan untuk mengunci pergerakan dari tim Cloud9. Smoke sudah mulai dilemparkan oleh kedua tim ini, membutakan vision dari tim Cloud9. Kali ini apa yang dilakukan oleh Mega nampaknya, dan bahkan Pulse dan juga Stone melakukan push ke arah depan nampaknya. Cloud9 Pirlo take down di sana. Rata sudah satu pemain dari tim Cloud9. Rodviat maju ke arah depan nampaknya, men-spot pergerakan dari Cloud9 seperti ke arah depan. Namun Rodviat juga take down. 2 untuk 2 nampaknya di sini, namun Beowulf take down oleh seorang online. Tersisa Heaven di bagian low ground, dan itu dia. Rata sudah. Cloud9 pulang di posisi yang ke-15. Mega memulangkan Cloud9 di posisi yang ke-15. Kali ini Cloud9 yang memulangkan 2 punggah Bigetron kali ini pulang seutuhnya di posisi yang ke-15. Rata kau. Di sisi yang lain nampaknya tak selesai dengan Cloud9. Kali ini Old Boy men-spot pergerakan dari Mega yang baru saja melakukan war terhadap tim Cloud9. Namun kita melihat apa yang dilakukan oleh tim Mega kali ini, karena 2 granat sudah mulai dilontarkan oleh seorang Old Boy. Tim Unique nampaknya mengunci pergerakan 2 tim sekaligus. Kali ini kita melihat apa yang dilakukan 2 tim ini. Granat sudah mulai meletup di daerah dari Mega sendiri, Unique dan kawan-kawan. Namun kita lihat circle-nya tidak masuk ke arah tim ini. Mereka perlu untuk melakukan rotasi, mereka perlu untuk melakukan pergerakan ke arah play zone-nya. Bahkan kita lihat di sana tim Mega nampaknya melakukan hal yang seperti yang gua duga. Mereka melakukan rotasi. Mereka tidak ingin war di tempat seperti ini. Mereka melakukan rotasi, mereka meninggalkan tempat yang mereka kuasai tadi. Kitsune mereka ada depan, dan sangat pintar nampaknya mengambil sisi luar dari low ground ataupun dari sisi pergerakan yang lain. Mega men-spot pergerakan dari serangan parang. Stone men-take down 1 punggawa dari Yudu nampaknya di sana. Pons dan kawan-kawan kembali berhenti. Yudu Geek juga sudah men-spot pergerakan dari tim Mega sendiri. Spray ke arah depan, men-spot pergerakan dari seorang Ton, namun tidak men-take down 1 demi 1. Sisi yang lain nampaknya Unique men-spot pergerakan dari Mega. Stone take down nampaknya di sana. 1 untuk 1 pergerakan dari kedua tim ini. Seorang Yasa menggunakan granat nampaknya kokan ke arah depan, meletup di arah sana, mampu memberikan damage cukup dalam ke arah seorang Pons nampaknya di sana. Push dilakukan oleh kedua tim ini. Pons melakukan healing di daerah low ground yang dia kuasai nampaknya. Old Boy dan juga Yasa melakukan push ke arah depan. Yasa mendapatkan seorang Pons nampaknya di sana. 1 versus 3 nampaknya di sekitar online. Bersembunyi di bagian smoke nampaknya. Spray through the smoke nampaknya, dan Old Boy juga take down nampaknya di sana. Mega 1 lawan 2 nampaknya di sini online. Kembali ke arah smoke, melakukan proning shoot di sana. Kitsune melakukan push ke arah depan. Dia tidak mengetahui. Dia tidak mengetahui pergerakan dari seorang online nampaknya di sana. Tergecoh nampaknya di sana, tertutup oleh smoke. Online men-secure point ke arah tim Mega. 1 lawan 1 nampaknya di sini situasi yang terjadi. Unique Yasa versus Mega online nampaknya di sini. Bahkan Yasa tertake down. Mega memulangkan Unique, dan lagi Mega still survive. Oh my god. Kali ini masih tersisa, apakah bisa dilakukan revive? Let's see. Karena zona juga sudah mulai bergerak di zona yang kelima dengan DPS yang tidak main-main lagi. Dan kali ini kita melihat pergerakan dari tim Bigetron. 2 pemainnya masih bertahan. Top Esport mendapatkan 5 kill. Sejauh ini nampaknya kita melihat tim Keso masih mencari informasi ke arah tim yang lain, karena di depan mereka sudah banyak tim yang nampaknya sudah mulai bergabung. Bahkan tim Bigetron juga masih melakukan proning saja, masih menutupi vision, masih meminimkan informasi ke arah tim-tim lain. Kita lihat di sana tim Yudu terspot oleh tim Bigetron. Pop-up song sudah dilakukan, namun di sisi lain kita melihat pergerakan dari tim RRQ. Kali ini mereka bergerak layaknya sebuah unit nampaknya. 3 bergerak sekaligus melakukan push ke arah tim NTT. G9 nampaknya memimpin jalannya serangan kali ini. G9 kongan ke arah depan. Neo keluar dari bagian komponnya. Spray ke arah depan, tidak mendapatkan, tidak berhasil men-take down seorang G9. Namun apa yang dilakukan oleh kedua tim ini, karena mereka perlu masuk ke arah circle kita berikutnya, namun ada terpakai nampaknya Top Esport men-spot pergerakan dari Jian. Bahkan Neo juga take down oleh Top Esport. 1 untuk 1 tim RRQ dan juga tim NTT. 1 pemain mereka kembali take down oleh tim lain. 1 versus 1 di situasi kali ini. Gatak versus Ernie. Kedua tim ini saling menghold nampaknya di kompon yang mereka kuasai, saling menahan informasi, saling tidak memberikan step sama sekali. Kali ini Gatak dan juga Ernie melakukan kokangan granat ke arah depan, mencoba untuk mepredik shot ke arah bagian depan nampaknya. Ernie lontaran granat ke arah bagian depan. Let's see apa yang terjadi. Kali ini Ernie men-spot pergerakan dari tim NTT dan pulang ke arah lobby di posisi yang ke-7.
6 tim tersisa dan 13 orang yang masih alive di circle kita yang ke-6. Dan bahkan kita Mega Online Sport pergerakan dari Yudo berhasil memberikan pressure namun mendapatkan damage cukup dalam dari seorang Mega Online. Kali ini let's see apa yang dilakukan oleh Mega karena mereka tersisa 1 punggawa. Kali ini Top Esport juga sudah mulai aware terhadap sisi bagian kiri atasnya. Eagle menjadi palang pintu untuk tim Mega nampaknya di sana. Kita melihat 1 lawan 1 melawan Eagle dan itu dia Online pun pulang di posisi yang ke-6. 5 tim tersisa. Kali ini tim Bigetron masih bertahan di top 5 dan menurut gua ini udah bener-bener konsisten banget. Ini udah bener-bener konsisten untuk tim Bigetron dengan 2 punggawa mulai dari awal game tadi. Eagle kali ini kokan ke arah bagian depan mencoba untuk men-take down 1 demi 1 pemain dari Yudo. 1 demi 1 pemain dari Yudo mulai ter-take down nampaknya. Oh no, cukup dalam, bahkan ada Zuxi nampaknya yang spot pergerakan dari tim Yudo. Kali ini Ashot mulai tersungkur. Yudo Geek mulai melakukan backup nampaknya di sana mencoba untuk melakukan revive, namun sedikit berbahaya karena mereka benar-benar terspot oleh 2 tim sekaligus, Bigetron dan juga tim Top Esport. Kali ini tim Top Esport juga sudah mulai masuk ke arah circle. Pop-up smoke sudah mulai dilakukan ke arah bagian depan nampaknya di sana, dan kali ini kita melihat top 4 untuk tim Indonesia. Yudo pulang di posisi yang kelima dan kali ini tim Bigetron 2 melawan 7 pemain-pemain dari tim lain nampaknya dengan 4 tim tersisa. Kali ini tim RRQ yang menjadi tim dengan last man standingnya Ernie masih bertahan di sisi bagian kiri atas kita kali ini. Namun kita lihat tim Keso sudah mengetahui bahwa di depan mereka ada 1 pemain nampaknya di sana. Ernie terspot oleh tim Keso 1 versus 3 nampaknya sini. Vehicle coba diledakan menjadi barikade. Ernie spray ke arah depan menggunakan kali 6, terlalu jauh nampaknya bisa menggunakan kali 6, mengganti ke arah yang lain, mengganti ke arah red dot, spray ke arah depan, shoulder pick dilakukan oleh seorang Ernie, lagi dan lagi mendapatkan seorang mistik nampaknya di sana. Ernie 1 pemain ter-take down dari tim Keso mencoba untuk men-secure poin ke arah tim RRQ dan itu dia Mystic berhasil di take down. Kokan Gerard juga nampaknya sudah mulai dilakukan ke arah bagian belakang dari pohonnya karena Ayala berada di bagian pohonnya. Kita akan melihat apakah ter-take down dari seorang Ernie dan nampaknya 1 kembali ter-take down oleh tim RRQ. Ayala ter-take down 1 versus 1 situasi dari tim RRQ, namun kita melihat Top Esport Eagle menjadi third party dan ini dia top 3 untuk Bigetron. Top 3 untuk tim Bigetron kali ini. Let's see 2 melawan dunia kali ini. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kuguncangkan. Oh no, berbeda-beda. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda dan akan kuguncangkan dunia. Namun kali ini tim Bigetron hanya membutuhkan 2 pemuda untuk mengguncangkan dunia. 3 tim tersisa nampaknya kita lihat kali ini. Sisi yang lain Top Esport dengan keunggulan pemain. Apakah mereka akan memanfaatkan situasi kali ini? Masih mencari informasi kedua tim ini. Kita akan melihat apa yang akan terjadi dari kedua tim ini. Bahkan Eagle masih sempat pergerakan dari tim-tim lain, masih mencoba bersabar nampaknya di sana. Kita melihat apa yang dilakukan oleh kedua tim ini, namun lihat Zuxi seperti ke arah depan nampaknya di sana meledakkan vehicle yang dimiliki oleh seorang Hias sama sana mengganti ke arah senjatanya SKS. Zuxi mendapatkan angle shoot yang cukup sempit nampaknya di sana, men-take down 1 pemain dari Top Esport. 2 versus 1. Situasi kali ini Luxi melakukan push ke arah depan. Marco, kamu jangan banyak gaya. Marco, Zuxi melakukan push ke arah depan nampaknya di sana. Kita melihat Marco dan itu dia Zuxi men-take down tim Keso pulang ke arah lobby posisi yang ketiga dan top 2 untuk Indonesia. Eagle berada di bagian depan barisan pertahanan dari Top Esport. Eagle juga mulai mendapatkan spray dan ter-take down. Itu dia 2 lawan 1. Hope versus Bigetron kali ini. Hope melakukan push ke arah depan, mencoba mencari informasi, mencoba melakukan push ke arah depan 1 lawan 1. Luxi ter-take down 1 versus 1 melawan Zuxi dan itu dia winner chicken dinner untuk tim Bigetron. What a shot dari seorang Zuxi. Mana tadi yang udah ngata-ngatain di awal-awal? Mana tadi yang udah tekan tombol unlike-nya di awal-awal? Mana? Karbitan mana? Halo? Karbitan, halo? Apakah saya mendengar Karbitan? Halo? Unbelievable. Match yang cukup menggugah semua para pecinta PUBG Mobile. Dan itu dia, kita menolak lupa apa yang dilakukan oleh tim Bigetron. Dan Karbitan is nothing. Karbitan, go home. Karbitan, go home. Dan itu dia teman-teman semuanya, match kita kali ini. Match yang membuat semua orang terdecak kagum dari pola permainan
The Twins versus everybody. Thank you buat teman-teman semuanya udah menyaksikan. Gua Jojo dari PB University. PUBG Mobile Campus Championship 2021, one squad, one goal. Ciao.